Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk di episode 124 dari Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Dari 0812, 8004 dan seterusnya. Salam Om Eras dalam salam damai. Kami suami umur 32, istri umur 28 berjemaat di GSKI Surabaya. Sudah 2,5 tahun menikah dan hingga saat ini kami memutuskan untuk tidak memiliki anak. Karena kami merasa beban moral dan tanggung jawab di hadapan Tuhan sangatlah besar, baik secara jasmani terlebih rohani. Kami merasa lebih baik tidak memiliki anak daripada kami memiliki anak namun tidak dapat mendidik anak tersebut dengan baik. Karena kami merasa apabila kami memaksakan memiliki anak, tapi tidak mampu menjadi orang tua yang baik, malah kami sangat berdosa di hadapan Tuhan. Yang kami tanyakan apakah keputusan kami salah ya, atau benar di hadapan Tuhan. Karena ada pendeta yang berkata kepada kami, untuk apa menikah jika tidak ingin memiliki anak? Karena yang diharapkan Tuhan terhadap pasangan muda-mudi adalah memiliki keturunan ilahi. Sambung pendeta tersebut sambil membaca ayat Kejadian 1 ayat 28, Maleakhi 2:15. Namun menurut kami hal tersebut tidaklah benar. Lalu apa bedanya keputusan kami dengan mereka-mereka yang memutuskan untuk tidak menikah? Apalagi setelah sering mendengar khotbah Om Eras di YouTube yang selalu mengatakan bahwa umat perjanjian baru fokusnya adalah hidup benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Menurut pandangan Om Eras, bagaimana tentang keputusan kami yang tidak wajar ini? Karena keputusan kami sangat ditentang oleh salah satu orang tua kami, meskipun kami sudah mencoba menjelaskannya. Bagaimana kami harus menyikapi hal ini? Terima kasih Om, semoga sehat dan panjang umur selalu. Yang pertama, kalau keputusanmu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak masalah. Kita boleh punya keputusan, kita boleh punya komitmen, tetapi harus sesuai dengan rancangan atau rencana Allah. Jadi tolong dipergumulkan dulu. Bukan soal boleh atau tidak. Masalah pendeta tadi yang mengemukakan ayat Kejadian dan Maleakhi, sebenarnya itu bukanlah dasarnya. Memang Tuhan mengendaki agar bumi ini dipenuhi. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, manusia sudah penuh. Ya, maka walaupun tidak punya anak bisa memelihara kehidupan orang lain. Tapi dasarnya kita tidak punya anak karena kita bukan saja tidak mau direpotkan oleh anak, tapi karena kita mau mengambil bagian dalam pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Itu intinya. Ya, itu intinya. Bukan karena kita tidak mau direpotkan oleh anak, tapi karena kita mau mengikuti rencana Allah apa dengan tidak memiliki pasangan hidup atau memiliki pasangan hidup tapi tidak punya anak, rencana Allah apa dalam hidup kita? Bukan sekedar supaya kita bisa lebih rileks karena tidak punya anak. Nah, sekali lagi persoalkan ini dengan Tuhan dan perkarakan. Adapun mengenai orang tua, ya. Saya tidak mengatakan dituruti atau ditolak, tetapi dipertimbangkan. Kecuali orang tua memiliki kedewasaan seperti kedewasaan Anda berdua. Orang tua mungkin belum bisa mengerti. Tapi di atas semuanya, sekali lagi, pertanyakan kepada Tuhan. Bukan sekedar kita punya komitmen atau tekad atau janji, tetapi karena kita harus hidup di dalam kehendak dan rencana Allah. Jadi persoalan kita hanya Tuhan. Mengerti kehendaknya, mengerti rencananya, dan memenuhinya. Agar kita tidak menyakiti, melukai hati Dia.
bukan karena masalah lain. Ya, bukan karena masalah supaya tidak punya untuk apa jadi orang tua kalau tidak bisa bertanggung jawab atas anak. Bukan itu dasarnya. Dasarnya apa rencana Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. 0852060087 sekian. Wanita usia 25 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus Sabdono, saya wanita usia 25 tahun. Saya sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih karena bisa mengikuti khotbah dan pengajaran Bapak di YouTube Truth ID. Sudah 2,5 tahun, puji Tuhan saya diberkati dan diubahkan dan timbul jiwa pelayanan. Kalau saya tidak mau hidup untuk diri sendiri, tetapi saya mau hidup melayani Tuhan dan kepentingannya. Jadi karena firman itu, timbul jiwa pelayanan untuk hidup bukan bagi dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Tahun 2018, saya dan teman merintis pendidikan anak usia dini di kampung Sijungkit, Sumatera Utara, dan pelayanan untuk anak-anak dan masyarakat. Selanjutnya kami memperhatikan ada banyak anak yang ingin sekolah, melihat kondisi keluarga yang kurang mampu. Kami hadir untuk mendidik, menolong anak-anak untuk menambah wawasan dan berbagi. Dan kami juga ingin mencapainya untuk kebahagiaan anak-anak, supaya mereka dapat kami didik menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Kami kesulitan mengajar dan mendidik anak supaya bertumbuh dalam iman, mencintai Yesus, supaya moral dan karakternya diubah. Dan kami juga kesulitan mencari buku-buku panduan untuk anak-anak PAUD TK. Kami butuh solusi untuk menggiring anak-anak mengenal Yesus. Untuk Ibu Guru ini akan dihubungi oleh staf saya, Bu Esther. Ya, pasti dihubungi untuk ikut memikirkan. Ya. 08571798 dan seterusnya, wanita usia 40 tahun. Selamat Pak Erastus, terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang sebelumnya di episode 60. Saya ada pertanyaan juga tanggal 20 Juli, cuma saya tidak tahu Bapak sudah menjawab di episode berapa. Masih sehubungan dengan pergumulan saya perihal papa saya yang saat ini masih di panti. Saya sering menghubungi beliau dan sering saya melakukan usaha supaya dia merasa nyaman di sana. Misalnya saya kirim uang dan pakaian atau makanan. Tapi yang saya terima seringnya adalah keluhan karena beliau seperti belum menerima keadaan dan semakin manja ingin ada yang memenuhinya. Bagaimana ya Pak, saya harus membuat papa saya senang dan menerima keadaannya. Keadaan saya yang juga sering suruh dia untuk berdoa dan ikut ibadah. Tapi sulit Pak, karena memang agak sulit diatur. Kemarin itu sempat sering jatuh dan saya stres sekali Pak. Saya mau bawa ke sini juga saya belum bisa karena kondisi keuangan dan keluarga juga. Pak, bagaimana saya membuatnya punya semangat? Saya merasa sedih dengan kondisinya saat ini. Apakah saya bisa menyelamatkan jiwanya agar tidak punya atau bisa melepaskan kepahitan, agar tidak punya kepahitan atau melepaskannya ya? Ya. Dengan mendoakannya cukup. Apakah bisa dengan mendoakan? Terima kasih Pak Elas, biar Tuhan yang memakai Bapak menjadi berkat dimanapun. Saya bingung harus tanya siapa, jadi saya tanya Pak Elas karena saya menganggap Bapak adalah orang tua rohani saya. Oke. Oh ya, saya wanita usia 40 tahun dan saya di Jakarta, Papa saya di Jawa. Terima kasih Pak, dan boleh saya tahu di Jawa pada episode berapa? Oke, akan diberitahu episode yang keberapa, episode yang ke-124. Karena yang lalu saya sempat ketinggalan juga, nggak tahu jawaban Bapak apa. Oh gitu. Ini pandemi. Jadi sangat rentan membawa orang tua ke Jakarta. Itu sudah mutlak. Absolut tidak bisa. Itu yang pertama untuk masalah orang tua ini. Yang kedua, saya percaya Tuhan akan memberi hikmat. Karena saya tidak tahu seluk-beluk dari Bapak ini, apa sih yang merasa dia membutuhkan, dan kondisi keluarga saudari ini, ya, apa dan bagaimana kondisinya. Kondisi ekonomi, rumahnya kontrak atau masih numpang di rumah mertua, dan lain-lain saya juga tidak tahu.
Tapi yang pertama, jangan dibawa ke Jakarta di kondisi COVID ini. Itu mutlak. Ya, beri pengertian dengan alasan COVID, saya kira dia tahu. Dia tidak bisa ke Jakarta, juga anak tidak bisa ke Jawa. Yang kedua, minta hikmat Tuhan apa yang harus dilakukan. Tuhan pasti memberi hikmat. Jangan stres dulu, ini penting. Jangan stres, bingung. Ingat bahwa tidak ada pencobaan melampaui kekuatan kita. Pasti ada jalan keluar dan pasti akan berakhir pada waktunya. Jadi kondisi seperti ini bisa juga merupakan persiapan Tuhan untuk Bapak supaya dipersiapkan pulang ke surga dengan keadaan yang ada. Bisa saja. Ini juga merupakan cara Allah mendewasakan ya anak. Dalam hal ini penanya ini usia 40 tahun ini, usia 40 tahun ini. Ya. Jadi jangan bawa ke Jakarta, minta hikmat Tuhan. Ya. Jangan merasa gelisah, kacau, pikiran, bingung. Anda nggak mendengar suara Tuhan. Relax. Tidak ada pencobaan melampaui kekuatan kita. Pasti ada jalan keluar dan pasti berakhir pada waktunya. Ya. Yang ketiga, tidak ada salahnya kalau kita bicara lewat telepon lebih sering. Jangan menuntut orang tua mengerti kita. Dengan kondisi orang tua yang makin tua bisa pikun dan lain-lain, kita harus menganggap, menerima, dan memperlakukan sebagai dalam tanda kutip orang sakit. Waktu kita kecil, kita itu juga dalam tanda kutip orang sakit. Karena nggak ngerti apa-apa, orang tua ngerti kita kok. Sekarang gantian kita yang harus mengerti orang tua. Ya, setelah itu yang terakhir baru berdoa. Ya, minta Tuhan tolong apa yang harus dilakukan ke depan. Ya, oke. Cukup. Ya. Saya harus mengatakan bahwa inilah resiko punya orang tua. Makanya harus terima resiko ini dengan lapang. Ya, jangan menuntut orang tua menjadi seperti yang kita ingini. Memang orang tua itu begitu. Kalau Tuhan memberkati dengan berkat yang cukup, silahkan dibawa orang tua. Kumpul dengan Anda dan keluarga. Kalau tidak, ya tunggu. Tidak ada masalah besar, kecuali kita melukai hati Tuhan. Jalani saja dan kembalikan kepada Tuhan. Karena kemampuan Anda juga sudah terbatas. Kembalikan ke Tuhan. Oke. 0812 419 48 dan seterusnya. Wanita usia 33 tahun. Salam Pak Eras. Ya. Saya wanita usia 33 tahun. 2 tahun lalu saya didiagnosakan kanker. Berkat anugerah Tuhan saya bisa lewati proses pengobatan saya. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup. Sekarang saya dihadapkan dengan ujian suami selingkuh. Saya menikah hampir 10 tahun. Kami sudah punya 2 anak. Pernikahan kami memang selalu ada pertikaian, masalah ekonomi, masalah mertua dan lain-lain. Tapi belum pernah orang ketiga. Rumah tangga kami sudah baik-baik saja. Memang kami sejak Januari hidup terpisah karena COVID-19. Saya berada di rumah orang tua, sedangkan dia beda pulau dengan saya. Beberapa bulan lalu suami saya berkenalan dengan wanita yang Kristen, juga suami saya jatuh cinta. Ya, wanita yang Kristen juga suami jatuh cinta. Saya sadari suami saya selingkuh tidak murni kesalahan dia. Saya ada kesalahan juga. Saya mohon sama dia untuk kembali kepada saya. Saya ingin memperbaiki pernikahan kami. Saya nasihati baik-baik lewat chatting perempuan yang menjadi pacar suami saya. Saya jadi tidak benci perempuan itu. Suami saya marah tahu saya chatting pacarnya. Dia maki-maki saya. Pak, dia hina saya, dia menuntut untuk cerai. Dia jijik sama saya. Tapi walaupun makian yang dia ucapkan, saya tak bilang tidak akan pernah mau bercerai dan saya ampuni dia. Saya juga memohon untuk dia ampuni saya. Dulu sebelum saya didiagnosis kanker, memang saya ingin bercerai dengan dia, tapi itu belum
Tapi itu belum saya paham dengan konsekuensi perceraian seperti khotbah Pak Eras. Sekarang suami selalu mengungkit-ungkit itu, dan saya sudah minta ampun sama dia, dan saya berdoa mohon ampun pada Tuhan. Orang tua saya bercerai, saya tidak ingin anak-anak saya mengalami hal seperti saya. Saya korban perceraian orang tua. Saat ini suami saya tidak mau berkomunikasi dengan saya ataupun anak-anak. Di pikiran suami, dia berak bahagia karena selama ini pernikahan kami tidak bahagia. Saya baca buku Pak Eras tentang doa Bapak kami, dan itu dijelaskan soal kehendak Tuhan. Apakah jika saya mempertahankan pernikahan saya ini hanya karena keinginan atau kehendak saya, itu ada di benak saya akhir-akhir ini. Kadang saya ingin menyerah. Terima kasih Pak Eras, semoga selalu sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Yang pertama, perceraian bukan kehendak Tuhan. Ya. Apakah jika saya mempertahankan pernikahan itu kehendak Tuhan? Ya, absolut ya. Tapi saya salut Anda mengatakan bahwa suami selingkuh itu tidak murni kesalahan dia. Saya salut karena pada waktu menikah lalu Anda suka ribut dengan masalah uang, masalah ekonomi, masalah mertua, itu membuat suami tidak nyaman. Apalagi Anda pernah minta cerai, dan itu akan membuat goresan di pikirannya. Dia merasa tertolak. Jadi kalau sampai pasangan minta cerai itu berarti membangun satu goresan. Pasangan yang diajak bercerai atau diminta cerai itu pasangan yang terlukai. Dan bukan tidak mungkin dia akan mencari wanita yang merasa membutuhkan dirinya, wanita yang menghargai dirinya, wanita yang menghormati dirinya. Dan ini memberi peluang seseorang atau dalam hal ini pria jatuh cinta kepada wanita lain. Tapi bagaimanapun tetap salah, tetap keliru. Lalu yang dilakukan oleh, apa yang harus dilakukan oleh wanita ini, ya, ini usia 33 tahun begini, Yang pertama, jangan banyak bicara, jangan berkhotbah banyak. Chattingan dengan pacarnya sudah cukup. Anda ingatkan bahwa dia punya istri, punya anak-anak, sudah cukup diingatkan saja. Ya, dengan suami bicara-bicara seakan-akan tidak ada masalah. Tetap kita mengatakan, Pap, saya mau jadi istri yang baik, ibu yang baik, ayo kita kumpul lagi seperti dulu. Itu komitmen yang harus dia dengar dan Anda tidak pernah merubah komitmen itu. Selebihnya Anda berdoa. Dan saya selalu mengatakan minta hikmat Tuhan mau bicara apa kepada suami. Ya, jangan menghakimi terus mengucapkan kata-kata yang melukai. Jangan. Bersikaplah seakan-akan dia tidak selingkuh. Dan selebihnya ini Tuhan pasti campur tangan. Anda buktikan Tuhan pasti campur tangan. Sementara itu Anda mengurus keluarga, anak-anak, ya. Anda tinggal dengan orang tua sekarang kan. Sekarang Anda berusaha punya usaha apa, ya, untuk keadaan yang memburuk atau keadaan yang bisa terjadi buruk, Anda bisa mandiri dengan anak-anak. Miliki usaha atau pekerjaan. Tetap ikuti khotbah saya di YouTube, ya, apapun yang terjadi berbahagialah karena rumah kita bukan di bumi. Kita mau pulang ke surga bersama. Ya, Tuhan berkati. Sedih saya. 0821 2526 7 dan seterusnya, usia 20 tahun. Ini laki-laki. Halo Om Eras, saya terima kasih atas semua seluruh kebenaran yang Om sampaikan. Aku Re, umur 20 tahun. Dulu waktu SMA diajar guru agama oleh ibu yang saudara saya nih, saudari saya gurunya. Dan mengenal Om Eras dari beliau. Aku bukan dari GSKI dan baru mendengar suara kebenaran dari bulan Maret 2020 ini. Terima kasih Om Eras sudah membuat aku menjadi pribadi yang jauh lebih baik sebelumnya. Semakin kesini, saya semakin mau menyenangkan hati Bapak dalam setiap hal yang saya lakukan. Saya lulus SMA di tahun 2018 dan hingga tahun 2020 tidak lolos SBMPTN. Ya, masuk perguruan tinggi negeri 3 kali tidak lolos. Padahal sudah belajar serajin mungkin. Namun Tuhan berkata lain. Kalau saya memang tidak kuliah, orang tua saya tidak mampu menguliahkan saya, dan saya sekedar belajar pengetahuan baru meskipun tidak kuliah dengan keterbatasan teknologi yang ada.
Saya mau berjualan online, namun laptop dan handphone tidak mendukung. Doakan saya ya Om, untuk selalu menyenangkan hati Bapak setiap saat dan dapat memaksimalkan potensi yang saya miliki. Semakin kesini saya sudah meminta Tuhan bagaimana untuk menyenangkan hati Bapak setiap saat. Waduh, ini anak baik ini. Re, kamu bisa jadi anak saya, Re. Ya, kalau kamu betul-betul mau melayani Tuhan, ya, nanti kamu saya hubungi. Ya, bagaimana umur masih 20 tahun. Ya, kalau kamu mau jadi pendeta, ya, saya percaya kamu bisa, ya. Oke? Saya sayang kamu, Re. Ya. Suatu hari kamu temuin saya. Kamu tinggal di mana ya? Kamu akan bisa jadi seorang yang luar biasa nanti. Oke. Bisa dihubungi. Plus 491523624003 dan seterusnya. Wanita 24 tahun. Salam Omera, saya seorang mahasiswi yang sedang belajar di benua Eropa. Di sini saya ada pertanyaan untuk Omeras mengenai panggilan hidup. Omeras pernah dalam khotbah mengatakan bahwa kita harus mencari tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan selama di bumi ini dan mencari tahu panggilan hidup kita sebenarnya apa. Kata panggilan di sini yang saya tangkap adalah profesi pekerjaan atau kegiatan penunjang hidup di mana lewat hal tersebut Tuhan mau kita berkarya untuk Dia. Kalau memang seperti itu berarti kita harus menemukan spesialisasi diri kita ini di bidang apa. Jujur saya sendiri masih belum benar-benar menemukan panggilan hidup, spesialisasi diri saya dan sedang mencari tahu. Di satu sisi hal ini juga saya pertanyakan kepada Tuhan di jam-jam doa saya, hingga satu kali ketika saya berdoa ada sesuatu yang muncul di pikiran saya seperti ini. Kamu boleh memilih mau jadi apa dan profesi seperti apa, karena panggilan yang sesungguhnya yakni kamu harus melakukan kehendak Bapa dan sungguh-sungguh dari apa yang kamu kerjakan. Itu. Jujur saya kembali bingung karena saya masih nancep di pikiran saya adalah kita harus tahu betul spesialisasi panggilan diri kita. Apa sehingga kita bisa maksimal buat Tuhan. Contohnya seperti Om Era sendiri yang akhirnya menemukan panggilan hidupnya sebagai pendeta. Jadi apakah panggilan hidup itu berkaitan dengan spesialisasi diri kita, Om? Saya jawab dulu ya. Ya. Setiap kita didesain untuk satu maksud. Dan kita harus menemukan tempat itu. Dan bagaimana Om bisa tahu bahwa panggilan hidup Om adalah menjadi pendeta pada saat itu? Lewat perjalanan hidup. Pada dasarnya saya ingin jadi dokter. Benar-benar saya tidak ingin jadi pendeta. Tidak kepikir sama sekali. Tapi saya memiliki sejarah hidup yang berbeda, yang khusus. Ya. Anda jalani dulu, sekarang ini Anda sedang apa? Jalani dulu. Bertanggung jawab dengan yang Anda jalani hari ini. Kalau Anda sekarang naik kuliah, ambil jurusan apa, Anda dalami, Anda jalani dulu proses itu. Nanti Tuhan akan memberi jalan keluar. Menunjukkan apa yang harus Anda lakukan. Tuhan pakai apapun yang sekarang sedang kita jalani. Kata Paulus, biarlah kamu tetap berkeadaanmu seperti ketika kamu dipanggil. Artinya dengan kondisi yang ada ini jalani dulu. Sementara itu mendengarkan khotbah YouTube saya, tiap hari hidup dalam kekudusan dan kesucian, nanti Tuhan akan menunjukkan apa yang menjadi bagian kita. Terima kasih ya Om, untuk dedikasinya dalam pelayanan selama ini, sangat membuat saya semangat untuk menjalani hidup setiap hari. Sering-sering bagikan sharing di RYC ya Om, Tuhan memberkati. Oh iya, untuk penanya akan saya beritahu bahwa saya akan punya program namanya Warrior, pejuang, dan khusus untuk anak-anak muda. Ya, usia 14, 15 sampai 35 tahun. Ya, usia muda lah. Ikuti nanti. Dan kamu salah satu dari warrior itu. Ya, Tuhan memberkati. 0821 1263 58 dan seterusnya. Salam Pak, saya mendengar firman yang Bapak sampaikan. Saya benar-benar merasa diberkati dan banyak mengubah pola berpikir saya. Dan saya jadi mengerti tentang Tuhan yang benar pada kesempatan baru mengerti tentang Tuhan yang benar. Pada kesempatan kali ini saya mau bertanya tentang doa Pak. Kalau dulu yang saya tahu doa adalah
ajang kita meminta, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi setelah sering dengar firman dari Bapak, saya jadi takut untuk berdoa dalam arti, saya takut salah berdoa, Pak. Bagus. Bagus. Kalau kita sakit, apa kita tidak boleh berdoa minta kesembuhan, Pak? Sedangkan kesembuhan itu kan hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Oh, boleh. Boleh, bukan tidak boleh. Tetapi, jangan lupa tanggung jawab. Kalau sakit itu karena kelalaian kita, ya harus berubah pola makan, pola hidup yang baik. Ke dokter, berobat, ya. Itu. Dan kita menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, tidak usah gusar. Tubuh kita bait Roh Kudus kok. Kita berkata, Tuhan sembuhkan aku, biar aku punya tubuh yang sehat. Tuhan berkata, aku lebih tertarik, lebih bersemangat dari kamu untuk menyembuhkan tubuhmu, karena tubuhmu itu baitku, kata Tuhan. Ya kan? Nah, tanggung jawab saja dengan tubuh kita. Kalau sekarang saya berdoa, isi doa saya hanya menyembah saja, dan saya sering ikuti relaxation with God, dan saya merasa bisa masuk hadirat Tuhan dengan berdoa sama Pak di relaxation with God. Kalau saya menangkap, maaf ya, kalau saya salah Bapak. Kalau saya menangkap, maaf ya, kalau saya salah. Bapak kalau berdoa selalu sendiri ya Pak. Kenapa tidak bersama istri dan anak-anak supaya membuat misbah keluarga banget Pak? Oh ya, kalau berdoa dengan keluarga ya tidak perlu direkam. Kalau saya berdoa kan dengan keluarga besar saya, termasuk untuk saudara. Ya nggak mungkin istri anak di samping saya, kan enggak begitu. Saudara itu keluarga saya, seluruh pecinta suara kebenaran di dunia ini, saudara saya, keluarga saya. Maka sering waktu berdoa saya serahkan semua pecinta suara kebenaran, termasuk kamu. Ya, termasuk kamu. Ya. Kalau berdoa sama keluarga ya tidak perlu saya syuting ya. Oke. Kalau gereja lama saya mengajarkan kita membuat mesbah keluarga, bagaimana menurut apa? Oh, harus, boleh. Tapi tidak perlu syuting kan, masing-masing di rumah. Tolong ajarkan bagaimana doa yang benar ya Pak, supaya saya tidak salah berdoa dan bagaimana cara menyampaikan masalah kita kepada Tuhan. Tapi kalau saya lebih enjoy berdoa sendiri Pak, karena lebih konsentrasi. Apakah itu salah Pak? Mohon penjelasannya Pak. Ada waktu kita berdoa bersama orang lain, keluarga, teman, sahabat, dan jemaat. Tapi ada saat kita berdoa sendiri. Dan mutlak, doa sendiri itu mutlak harus ada. Terima kasih Pak untuk firman yang benar. Semoga Bapak saya terus dan Tuhan pakai terus untuk menyampaikan firman Tuhan yang benar. Salam LP3 Krek. Thank you Krek. Oke, seiring dengan pendewasaan kita, pertumbuhan rohani kita, nanti kita akan bertumbuh terus. Kita akan tahu bagaimana berdoa. Doa itu dialog. Hendaknya kita mengembangkan doa bukannya pada waktu kita berlutut. Kita selalu menghayati kita ada di hadirat Allah. Dan itu membuat kita ya tidak mudah berbuat salah. Itu yang mencegah kita tidak mudah berbuat salah. Kita berlutut, kita berdoa harus. Tapi setiap hari harus menghayati kehadiran Allah. Nah, berdoa yang benar ini bukan soal minta atau tidak minta atau bagaimana. Ada sambungan. Ada percakapan yang nyambung dengan Allah. Kemukakan perasaanmu apa adanya. Jangan jadi ragu-ragu, nggak boleh pakai diplomasi, tidak boleh pakai protokoler, Bapak sendiri kok. Seperti Anda bisa dengan orang tua bagaimana? Itulah yang Anda lakukan dengan Tuhan sebagai Bapak kita. Jadi tidak ada mekanisme yang bagaimana begitu, yang baku, tidak ada, nggak ada protokoler atau diplomasi. Pokoknya dari hati ke hati. Mau bicara, kemukakan. Kalau Anda berkata, Tuhan aku mau nyampein masalah ya. Tapi terus terang aku takut. Ini nggak berkenan, gimana ya. Ceritakan saja semua perasaanmu. Itu baru percakapan. Tuhan aku sebenarnya mau minta ini. Tapi aku dengar khotbahnya Pak Eras. Katanya sih nggak begini. Jangan banyak ngomong. Bagaimana. Ceritakan saja semuanya. Ya. Ungkapkan semua itu. Ya. Jangan basa-basi dengan Tuhan. Ya, oke. 08138507 dan seterusnya dari ibu rumah tangga usia 54 tahun. Salam Pak, saya selalu mendengarkan khotbah Bapak bersama suami yang selalu juga mengirimkan Anda bertanya Alkitab menjawab ke grup dari GBI. Kemarin ada teman yang kirim tentang pernyataan pendeta tertentu
pendeta saya kenal, saya tahu ini, pendeta A gitu ya, tentang pengajaran Bapak. Maaf Pak, apa Bapak bisa membantu saya menjelaskan tentang Allah mayor dan Allah minor? Juga tentang Yesus mati 2 kali karena mati dibunuh Bapak sebelum dilahirkan kedua. Dan salib seperti dalam buku Bapak Tritunggal halaman 60 seperti yang dikatakan pendeta itu. Saya beri tanggapan ke grup kalau mau dengar khotbah seseorang jangan dipotong. Juga baca buku, jangan ambil seenaknya. Coba teruskan baca maksudnya. Jadi sebelum lebih jauh, saya lebih baik tanya Bapak langsung. Karena itu lebih etik dan saya juga lebih puas. Yang pertama mengenai Allah mayor dan Allah minor. Jadi sebenarnya di dalam dunia teologi itu ada 2 pandangan yang bertentangan sejak dulu. Yaitu pandangan Arius dan Athanasius. Di Konsili Nisea tahun 325, pandangan Athanasius dianggap benar bahwa Allah Bapa itu sejajar dengan anak. Sedangkan Arius tidak mengakui itu. Allah Bapa tidak sejajar dengan Allah anak. Dan ini dianggap sesat atau dianggap salah. Itu tahun 325. Jadi sekitar kira-kira 1700 tahun yang lalu. Dan pandangan itu tetap diturunkan terus, dibawa oleh orang-orang sampai hari ini. Sementara juga ada orang-orang yang memandang bahwa Allah Bapa lebih besar dari Allah Anak. Jika pandangan itu diakui, berarti ada Allah mayor, Allah minor. Tapi, saya katakan dalam buku itu, seingat saya, kalau tidak di edisi pertama, edisi berikutnya, edisi yang revisi atau edisi berikutnya, sebaiknya tidak menggunakan istilah ini. Nah itu jangan terus dipotong itu saja, dan ini kan tidak baik ya. Pendeta ini memandang begitu ya. Ini pendeta tidak kenal saya. Ini pendeta saya kira umurnya di bawah saya 21 tahun atau lebih ya. Saya sudah sekolah teologi, dia baru lahir saudaraku. Bukan soal umur, tapi sebaiknya ada etika, tanya langsung, ngomong ya. Tapi sudah, nggak usah masalahkan. Terus mengenai Yesus mati 2 kali. Ini begini saudara, harus dilihat dalam kerangka besar ketika saya menjelaskan. Jadi benar banget, jangan main potong ya. Jadi kalau percaya pre-existent, kalau percaya bahwa Yesus pernah ada, kalau tinggal rohnya saja yang dimasukkan ke dalam rahim Maria, berarti dia pernah eksis sebelumnya. Bagaimana caranya? Ya harus ditiadakan, diterminate, diselesaikan, dibunuh. Itu beberapa kalimat saya gunakan karena tidak ada kata yang bisa dipakai. Sebab dia ketika menjadi bayi, tidak sadar loh. Berarti dinolkan loh. Kalau percaya ada pra-existent Yesus. Kalau percaya bahwa dia pernah ada. Berarti ya Bapak pernah meniadakan kesadaran anak ini sampai 0 dimasukkan rohnya. Sama juga membunuh kan. Dan ketika dewasa mati di kayu salib. Tapi kemudian bangkit. Jelas kalau percaya pra-existent. Nah, jadi jangan cuma berkata, wah Yesus dibunuh loh dulu. Nah coba Pak gunakan pengertian logika yang benar. Kalau sampai satu pribadi, satu entitas tidak ada kesadaran lagi berangkat dari 0, bagaimana penggunaan katanya ditiadakan, diterminate, diselesaikan, dibunuh, atau dimatikan? Tapi tinggal rohnya saja. Kalau kita mati, roh kita masih sadar loh. Kalau ini sudah tidak, berarti bagaimana? Kalau percaya adanya pra-existent Yesus. Oke, saya kira itu cukup ya. Maaf Pak, dan terima kasih. Perkenanan Tuhan selalu memberkati Bapak dengan semua yang terbaik. Oh ya Pak, selama pandemi saya dan suami selalu mendengarkan semua khotbah Bapak dan Anda bertanya kita menjawab. Kami semakin lebih mengasihi dan menghormati Tuhan. Suami saya sebelumnya agama lain dari suku Padang. Jadi semakin cinta Tuhan. Aduh, terima kasih ya Ibu. Ibu sekarang udah dengar langsung dari saya ya. Jadi, nggak masalah. Oke.
0812 3626 9 dan seterusnya dari Papua, usia 30 tahun, laki-laki. Salam Pak Eras, posisi saya saat ini, saya di Sumba Timur, NTT. Saya latar belakang keluarga Kristen. Waktu saya remaja menjadi guru sekolah minggu sampai saya dewasa. Saya kenal Bapak melalui YouTube sejak tahun 2017 sampai saat ini. Dan saya sempat ketemu Bapak dengan rombongan mengadakan seminar di Gereja Betel Indonesia di Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT pada tahun 2018. Dan saya selalu mengikuti khotbah Bapak melalui YouTube. Dan saya secara pribadi, setiap waktu tertentu duduk di bawah kaki Tuhan, baik siang, malam, bahkan tengah malam. Perasaanku sangat damai dan sukacita yang belum pernah saya alami. Dan rasanya dunia ini tidak meleleh lagi. Masalah besar menjadi kecil, pekerjaan sebesar apapun menjadi ringan, melepaskan segala sesuatu yang ada pada saya. Sip. Sip. Tidak merasa rugi dan tidak merasa dirugikan, malah menjadi kebahagiaan dan sukacita. Wah, luar biasa. Baik siang atau malam, tidak ada bedanya Pak, rasanya sama saja. Aduh, ini hebat. Ini luar biasa usia 30 tahun begini. Malah dulunya teman-teman saya banyak. Malah kebelakangan ini teman-teman saya minder dan menjauhi saya. Bukan minder bro, Anda dianggap aneh, dianggap tidak normal, tidak wajar. Bagus. Malah saya difitnah dan tidak ada teman lagi. Tapi anehnya perasaanku tidak sendirian. Mau jalan malam atau siang, saya tidak takut sama sekali. Bahkan dalam situasi konflik. Tetapi ketika saya ikut khotbah Bapak di YouTube, terus malah segala sesuatu tidak menjadi kebahagiaan. Baik itu harta, keluarga, bahkan istri, anak. Dan di rumah istri saya menyiapkan makanan bersama, baik itu enak, tidak enak, semuanya jadi enak. Membahagiakan ini. Saya bahagia dengarnya. Semua rasa enak dan nikmat malah menjadi bahagia. Inilah saya mengalami secara pribadi saya Pak Eras. Tapi saya mau tanya. Ketika saya berbuat kesalahan, sesuatu, waduh rasa gusar Pak. Sakit sekali jiwa saya dan sembuhnya lama. Perasaan mulai start dari nol. Kurang sakit dari pukulan secara fisik, Pak. Jadi lebih baik dipukul daripada begini, maksudnya. Kedamaian tiba-tiba hilang dan saya sangat malu sekali. Minta ampun di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saya mengatakan dalam doa tidak pantas disebut anak Bapak. Malah kadang saya tidak ke gereja. Aduh, kok ke belakang ini saya selalu berbuat kesalahan terus. Kadang kala saya minder. Kok ternyata ikut Tuhan sangat berat sekali. Pak Eras, apakah saya masih bisa dapat kedamaian dan diampuni seperti awal lagi Pak Eras? Mohon pencerahan Pak Eras. Kiranya Tuhan memberkati selalu bersama keluarga dalam pelayanan dan sehat-sehat semua Pak. Amin. Oh ya, kira-kira keberapa ya? Ini episode yang keberapa ya Pak? Nanti ini episode yang keberapa? Nanti dijawab ya. Ini juga orang hebat nih. Ya, ini hebat nih, harus ini hebat, ini orang yang dijamah Tuhan. Anda termasuk barisan saya, part of my life. Anda jadi warrior, pejuang, oke? Warrior, ya, not just a cop, bukan sekedar seperti polisi yang bisa disuap, tapi pejuang seperti Rembo. Ya, namanya ini, kekasih ini, ya, tidak perlu saya sebut. Saya senang membaca ini. Nah, kadang-kadang kita itu ya menghadapi finishing. Waktu kita menghadapi finishing, Anda sedang menghadapi finishing, tapi mungkin masih jauh. Kelemahan-kelemahan kita dibangkitkan atau dimunculkan. Dan kita bisa jatuh memang, bisa salah. Tapi itu bagian dari proses. Setiap kali salah minta ampun, setiap kali salah minta ampun. Hukumannya sejak kita di bumi, damai hilang. Sukacita hilang, itu disiplin. Tapi dengan cara itu Tuhan mau menguduskan, menyucikan kita. Oke? Jadi nggak apa-apa bro, Anda jalan terus. Anda orang yang dikasihi Tuhan. Setiap sekali salah minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Saya lagi, minta ampun lagi. Nanti Anda akan menjadi seorang yang luar biasa. Selamat berjuang ya, saudaraku yang kekasih Rudy Kogoya. I love you. Amin.